Korban sering diceritakan sebagai kisah kepatuhan mutlak. Namun, jika kita menyingkirkan lapisan ceramah dan melihatnya dengan kacamata sejarah atau antropologi dan pandangan filsafat, ada sesuatu yang jauh lebih sunyi dan lebih mungkin mengganggu. Pada masa manusia awal, hidup berada sangat dekat dengan kematian. Hujan menentukan panen, wabah datang tanpa penjelasan, petir dianggap murka langit. Dalam dunia seperti itu, manusia membangun satu keyakinan purba. Untuk mempertahankan hidup, sesuatu harus dikorbankan. Maka lahirlah ritual persembahan. Awalnya bukan hewan tetapi manusia. Anak-anak sulung pernah dipersembahkan dalam beberapa peradaban kuno seperti Semitik dan peradaban Mediterania. Raja-raja mengorbankan tawanan perang. Darah itu dianggap bahasa komunikasi dengan yang ilahi. Semakin berharga yang dikorbankan, semakin besar harapan keselamatan. Di titik inilah kisah Abraham atau Ibrahim menjadi menarik jika dibaca secara historis dan filosofi. Mungkin kisah itu bukan sekedar ujian iman pribadi. Mungkin ia adalah revolusi kesadaran manusia. Karena di akhir cerita, manusia tidak jadi dikorbankan atau dibunuh. Yang mati adalah hewan pengganti. Bila dibaca dingin, kisah itu seperti penanda pergeseran besar dalam peradaban. Dari pengorbanan manusia menuju simbolisasi pengorbanan. Agama datang bukan hanya membawa ritual, tetapi juga menjinakkan kekerasan purba manusia. Namun di sini paradoks muncul. Manusia modern merasa dirinya lebih beradab, tetapi struktur kurban ternyata tidak pernah hilang. Ia hanya berganti bentuk. Di dunia politik, para jelata sering menjadi kurban stabilitas. Di dunia kerja, waktu hidup dikorbankan demi angka dan produksi. Di media sosial seperti sekarang ini, manusia mengorbankan ketenangan batin demi pengakuan eksistensi. Dalam perang, generasi muda dikorbankan demi ambisi elit yang tua. Peradaban berubah, tetapi mekanisme kurban tetap bekerja. Karena sebenarnya kurban bukan sekedar ritual agama, bukan sekedar ritual keyakinan. Ia adalah struktur dasar kehidupan. Sesuatu harus dilepas agar sesuatu yang lain bertahan dan hidup. Petani mengorbankan benih ke tanah. Ibu mengorbankan tidur untuk anaknya. Pohon mengorbankan buahnya. Tubuh mengorbankan sel-selnya setiap hari agar kita tetap hidup. Hidup sendiri berdiri di atas pengorbanan yang terus berlangsung. Lalu apa bedanya kurban spiritual dengan kurban duniawi? Kesadaran. Kurban yang tak disadari melahirkan perbudakan. Kurban yang disadari melahirkan makna. Itulah mungkin mengapa kitab suci mengatakan bahwa darah dan daging tidak sampai kepada Tuhan. Yang sampai adalah kesadaran batin manusia. Karena hewan hanyalah simbol luar. Pisau sesungguhnya diarahkan ke dalam diri. Dan bagian paling sulit dari kurban bukan menyembelih hewan, melainkan menyembelih kerakusan yang tak pernah kenyang. Ego yang selalu ingin dipuji, rasa memiliki yang berlebihan, dan ilusi bahwa semua yang kita cintai
benar-benar milik kita. Di titik tertentu, korban mengajarkan sesuatu yang sangat dingin, bahwa hidup tidak pernah meminta manusia memiliki segalanya. Hidup hanya meminta manusia belajar melepaskan, sedikit demi sedikit, sebelum semuanya benar-benar dilepaskan oleh waktu. Selamat berkorban.